Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semuanya selalu sehat. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kita pada pagi hari ini akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 1. Anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, maka kita harus tetap bersemangat. Sekarang siapkan bukunya. Marilah kita amati gambar berikut ini. Anak-anak, Siti dan teman-temannya sedang membaca. Anak-anak, membaca itu sangat penting karena dengan membaca kita mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Membaca tidak harus berada di dalam ruangan. Kita bisa membaca dengan santai di depan rumah atau di teras, bisa di bawah pohon, sehingga kita akan lebih nyaman dalam membaca. Sekarang marilah anak-anak kita perhatikan gambar berikut ini. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Kalau anak-anak belajar di sekolah sudah disediakan tempat untuk membaca, yaitu di perpustakaan. Karena anak-anak belajar dari rumah, anak-anak bisa membaca di tempat-tempat yang anak-anak sukai dan nyaman. Pada waktu membaca, kita harus membiasakan dengan sikap duduk yang benar, seperti yang dicontohkan Udin. Jadi pada waktu kita membaca maupun kita menulis serta menggambar, sikap duduknya harus yang benar, agar tubuh kita tetap sehat. Anak-anak harus selalu terbiasa dengan sikap duduk yang seperti itu. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ayo membaca. Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Ayo anak-anak menirukan. Buku, baju, bunga, topi, kaki, kuda, jari, meja. Kalau anak-anak sudah lancar, anak-anak tidak perlu mengeja. Tapi kalau belum lancar, harus mengeja agar membacanya lebih lancar lagi. Sekarang kita lanjutkan, ayo berlatih. Duduklah dengan posisi yang benar. Baca kata-kata berikut di bawah ini. Tugas anak-anak adalah memasangkan gambar dengan kata yang tepat. Perhatikan gambar di samping. Yang pertama adalah gambar kaki. Kamu cari kata kaki. K-A-K, K-I-K. Lalu tariklah garis gambar kaki dengan kata kaki. Yang kedua, kuda. Carilah kata kuda. Tariklah garis gambar kuda dengan kata kuda. Selanjutnya adalah buku.
kemudian baju, dan bola. Sekarang kita lanjutkan untuk memasangkan gambar dan kata yang tersedia. Yang pertama, ayo kita baca jari. Carilah gambar jari tangan. Lalu tariklah garis kata jari dengan gambar jari tangan. Yang kedua, topi. Carilah gambar topi. Kemudian yang ketiga, benang, bunga, dan meja. Jadi tugas anak-anak adalah memasangkan kata dengan gambar atau benda yang sesuai. Anak-anak, setelah anak-anak memasangkan kata, sekarang marilah kita belajar membaca. Ayo anak-anak, kita membaca bersama-sama, tirukan Bu Guru. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Anak-anak juga harus suka membaca, karena dengan membaca kita akan mempunyai wawasan yang luas. Bacalah buku di rumahmu dengan bimbingan orang tua. Setiap hari anak-anak harus berlatih membaca agar membacanya lebih lancar lagi. Anak-anak suka membaca apa? Mungkin suka membaca buku cerita atau suka membaca komik. Dan jangan lupa harus belajar membaca buku paket yang sudah diberikan Bu Guru. Sekarang setelah anak-anak belajar membaca, kemudian marilah kita berkreasi. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering, sehingga hasilnya akan menjadi indah. Ini contoh kartu kata yang dibuat Siti. Kartu kata yang dibuat Siti diberikan hiasan daun kering dan bunga-bunga. Diberikan juga foto Siti. Lalu tuliskan nama panggilan kamu. Jadi kalau di situ foto Siti yang dipasang, nanti setelah anak-anak selesai membuat kartu kata, yang dipasang adalah foto anak-anak sendiri dan diberi nama panggilan. Buatlah kartu kata sebaik mungkin dengan bimbingan orang tua. Untuk membuat kartu kata, perhatikan petunjuknya. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm. Gunting, spidol, lem, hiasan daun-daun kering atau bunga kering juga bisa, dan gambar atau foto anak-anak sendiri. Setelah anak-anak menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kartu kata, sekarang cermatilah cara membuatnya. Cara membuat kartu kata yang pertama adalah ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan. Tadi ukurannya adalah 15 cm x 10 cm. Setelah mengukur dengan panjang tersebut, maka guntinglah
karton yang telah diukur tadi. Setelah Anda mengguntingnya, kemudian yang ketiga, tulislah kata pada karton. Untuk menuliskan kata ini adalah yang kamu tuliskan nama panggilanmu. Setelah menuliskan kata pada karton, yang keempat adalah tempelkan gambar di samping kata. Di sini gambar yang kamu tempelkan adalah fotomu sendiri. Foto yang paling bagus kamu tempelkan. Setelah selesai menempelkan foto, yang kelima caranya adalah hiaslah tepi kartu kata dengan daun-daun kering atau bunga-bunga kering yang paling kamu anggap bagus. Sehingga nanti hasil kartu katamu bagus dan indah. Anak-anak, sudah jelas cara membuat kartu kata, dan selamat mengerjakan. Semoga hasilnya memuaskan. Anak-anak, setelah kita belajar pagi hari ini untuk membuat kartu kata dan membaca, Ibu berpesan, walaupun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap bersemangat. Jagalah kesehatan, patuhilah nasihat orang tua, membantu orang tua, dan jangan lupa beribadah dan berdoa. Yang tidak kalah pentingnya lagi, anak-anak harus tetap selalu belajar membaca. Anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.